Ini podcast pertama gue. Kali ini gue mau ngejelasin tentang Merdeka Belajar. Tapi setelah lo denger podcast ini sampai selesai, gue minta tolong banget ya buat nyimpulin dan cari solusi di balik problematika Merdeka Belajar. Gimana? Udah siap? Bentar. Sebenarnya sih selain gue bikin podcast Merdeka Belajar ini, gue juga mau ngajak lo semua buat berpikir lebih kritis, logis, dan kreatif. Tapi gimana lo semua? Udah siap? Udah siap, yuk kita mulai. Enjoy the podcast. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau yang kita sebut dengan Kemendikbud RI yang dicanangkan of course Nadiem Makarim. Sistem ini diprogramkan pada tahun yang akan datang agar murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing kelas kayak tour gitulah, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru yang kalau kita pikir sih monoton ya, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, sopan, dan berkompetensi. Serta tidak hanya mengandalkan sistem ranking ya, yang katanya sih bikin stres anak dan orang tua. Nantinya akan terbentuk para pelajar yang siap bekerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Moto dari Merdeka Belajar ini adalah Merdeka Belajar, Guru Penggerak. Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Dan ada 4 pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yaitu ujian nasional akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum atau AKM dan survei karakter. Nah, asesmen ini menekankan pada kemampuan penalaran siswa akan literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik tes PISA pada kelas 4, 8, dan 11. Waduh, yang kelas 4, 8, 11 siap-siap deh ya. Oh ya, survei karakter ini bukanlah tes sebenarnya sih ya, melainkan pencarian sejauh mana penerapan asas-asas Pancasila oleh siswa. Terus yang kedua, ujian sekolah berstandar nasional USBN akan diserahkan ke sekolah dan sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian. Contohnya kayak portofolio dan ujian praktik kayak gitu ya. Yang kedua, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat RPP. Melalui penyederhanaan administrasi kayak gini nih, diharapkan waktu guru yang biasanya digunakan untuk pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi. Jadi lebih banyak belajarnya. Yang keempat, dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB ada 4 jalur, yaitu sistem zonasi, jalur afirmasi prestasi, dan pemindahan kerja orang tua. Of course, sistem zonasi, pemindahan kerja orang tua, dan jalur afirmasi lebih besar daripada yang prestasi akademik ya. Tapi gue bingung itu yang akademik masuk mana ntar. Alasan Nadiem membuat program Merdeka Belajar ya karena Indonesia menduduki posisi ke-74 coy dari 79 negara pada bidang matematika dan literasi. Ya makanya Nadiem buat gebrakan penilaian dengan kemampuan minimum meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter. Tujuannya sederhana, ya biar siswa, guru, bahkan orang tua terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Karena hakikatnya pendidikan bukanlah beban yang akan membunuh kreativitas siswa ataupun memberatkan guru dengan proses administrasi yang sulit, melainkan menjadi sarana edukasi yang menyenangkan. Tetapi harus diakui ya, banyaknya keluhan dan perilaku pelajar yang bertentangan dengan norma pendidikan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya karena akibat rendahnya pemahaman tentang pentingnya literasi pendidikan yang sebelumnya tidak terlalu diajarkan, hingga jadi sebab sikap masyarakat menjadi a priori atau berasumsi buruk tentang pendidikan masa kini, serta bersikap apatis atau acuh tak acuh terhadap pendidikan dan proses belajar. Tapi di balik itu semua, Kemendikbud juga mencanangkan program digital learning atau e-learning. Jadi kita pakai HP buat belajar.
lumayan sih, nggak ngabisin waktu di luar gitu, sambil rebahan juga bisa ngerjain. Kan lo tau semua case zaman now udah punya HP, jadinya ya bikin e-learning lah biar gampang belajarnya. Walaupun ada juga yang nggak punya, tapi kan bisa pakai HP orang tua ataupun pakai buku yang ada di rumah. Nah, jika konsep Merdeka Belajar dan penerapannya dalam pendidikan di era digital dapat terlaksanakan dengan baik, maka akan tercipta smart education, smart learning, smart assessment, smart classroom, smart content, dan akan menciptakan smart city. Ya, semoga aja sih dapat terrealisasi dengan baik. Hal ini dapat terrealisasi didukung dengan pengembangan karakter peserta didik menjadi manusia unggul yang memiliki pengetahuan adaptif terhadap teknologi, cerdas, bertanggung jawab, dan berperilaku mulia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di era digital. Terus bagaimana cara kita agar tidak salah kaprah atau salah anggapan terhadap diberlakukannya Merdeka Belajar ini? Dan bagaimana cara kita menganggap pembelajaran ini asik padahal tuh problematika seperti kecelakaan, kasus bunuh diri, bullying, dan sebagainya telah terjadi. Caranya ya, jangan jadikan sebuah pembelajaran sebagai beban. Ingat ya, jangan jadikan beban, baik dalam kurikulum yang lama maupun kurikulum yang baru. Jadilah sebagai pelajar yang terampil, haus untuk belajar, upgrading knowledge and skill, serta lakukan sambil bersosialisasi dengan teman, agar tidak stres, resah, dan tidak memberatkan dalam pembelajaran sehari-hari. Jadikanlah kurikulum baru ini sebagai platform atau media baru untuk berpetualang dan mencari ilmu. Justru karena lo masih muda, lo masih punya banyak kesempatan untuk maju dan mengubah cara pandang mereka yang kurang baik tentang sistem pendidikan negara ini. Ya, diharapkan anak muda kayak kita gini mampu berkompetisi dalam hal kebaikan dan menjadikan kita sebagai generasi berkompeten. Semoga aja, semoga. Dan sebuah reminder atau pengingat untuk kalian, walaupun hampir seluruh sekolah di Indonesia telah melaksanakan program e-learning, jangan sampai kita menjadi semakin lalai akan aspek sosiologi dan lingkungan serta tidak peduli dengan sesama. Acuh tak acuh. Dan gue berharap banget generasi muda kayak kita gini mampu mengubah cara pandang mereka yang ngebilang negara kita itu negara yang bodoh. Dan semoga aja makin kompeten lah anak-anaknya, dan semoga lu semua bisa open minded dengan perkataan gue yang gue ucapin tadi. Oke, kayak gitu aja sih. Gue Nazrina pamit undur diri dari podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Ini podcast karya anak bangsa jiwa muda yang siap angkat suara. Sampai jumpa di lain episode.